Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masih pada Syarhul Kabir Arba'in Nawawi, masih pada hadis yang kedua. Jadi sudah sampai pada masalah iman. Jadi Jibril bertanya kepada Rasulullah. Jadi kemarin itu sudah kita jelaskan masalah Rasul wal yaumil akhir. Bagaimana cara beriman kepada Rasul dan hari akhir. Jadi sekarang yang terakhir, wa tu'mina bil qadar, beriman kepada qadar. Jadi qadar itu kalau dari bahasa itu dosis artinya. Kalau kendaraan roda 2 itu olinya 0,8, berarti 0,8 bung. Tidak boleh 1. Menyo 1 bu undur. Ya. Kemudian yang 1 tidak boleh 0,8, kurang. Kemudian ini kalau masih secara bahasa. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala, walau basatallahu rizqa, kalau rezeki itu dihambur-hamburkan oleh Allah, la bagau fil ardi. Itu lam taukid sekaligus lam jawab. Jadi lam jawab maksudnya begini, sesuai dengan ibadahnya dibagi-bagi rezeki oleh Allah, maka seorang itu akan ingkar kepada Allah. Hana tinggal ke Allah ima, lale tinggal ke harta yang kagak bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau secara secara bahasa ya, kadar. Kadar itu dosis. Ada kalanya seorang itu dapat dosis obat 3 kali 1. Ada kalanya 3 kali 2. Ada kalanya 3 kali 1,5. Ada kalanya 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 kan berarti sabo botol 3 jib ke ni, yang kemah cik ni apa. Jadi ada 1 sendok, satu hari 1 sendok ya. Tu dia fikir katanya nyo berbagah pulih jib baju mandum 3 jib, bagah pulih ya ni. Ini kalau itu namanya takdir, kadar, takaran. Sekarang kita akan lihat syarahnya. Wal iman bil qadar yatadamman arba'ata umur. Jadi kalau kita beriman kepada takdir itu harus ada 4, mengandung 4 unsur. Unsur yang pertama, al-awwal an tu'mina bi ilmillah al-muhit bi kulli syai'in. Jadi kita yakin kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, nyo bahasa manusia nyo prediksi dan nyo. Tapi bahasa Allah itu ilmu Allah. Bahkan nanti ada orang protes begini. Kalau seandainya di Lauhul Mahfuz sudah ditulis takdir manusia, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, si fulan itu diberikan rezeki, si fulan tidak diberikan rezeki. Kepu dah kerja lom ni. Kepu dah kerja lom ya. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh kepada Nabi Adam, coba lihat ke sebelah kananmu ya Adam. Ketika dilihat ke sebelah kanannya, Nabi Adam mendapatkan penduduk-penduduk surga yang senang luar biasa. Ditanya oleh Nabi Adam, siapa itu ya Allah? Allah menjawab, itu adalah anak cucumu yang nanti akan masuk ke dalam surga. Kemudian sekarang lihat sebelah kirimu. Ketika Nabi Adam melihat ke sebelah kiri, Nabi Adam melihat orang yang susah, gundah. Bahkan mereka berteriak ya, seperti teriakannya keledai. Nanti di padang mahsyar nanti
ada suara teriakan makhluk Allah seperti suara keledai, itu 3 makhluk. Yang pertama manusia. Jadi karena takutnya dia, akhirnya melengking dia seperti suara keledai. Jadi itu keledai dia minta ba YouTube giban tu keledai. Atau menyohana ci ba YouTube, jadi suji lagi tu tutup pintu Pak. Tapi dia melengkingnya luar biasa. Satu. Yang kedua, yang nanti suara seperti suara keledai adalah malaikat. Ketika dia memanggil seorang itu, mengatur orang di padang mahsyar, itu suaranya seperti suara keledai. Kemudian yang ketiga, syahiqaw wa hiya tafur, itu suara api neraka. Jadi suaranya melengking seperti suara keledai. Makanya Nabi Adam ketika melihat sebelah kiri, dikejar Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, ada bala apa ini ya Allah? Siapa mereka itu? Allah menjawab, itu adalah anak cucumu yang nanti akan masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, kalau sudah jelas neraka, sorga neraka, untuk apa diciptakan lagi manusia? Maka orang yang di neraka akan protes kepada Allah. Ya Allah, nyo kan depu kamu neraka, kepun diciptakan lo kamu. Lebih bagus tidak usah ciptakan saja. Yang di dalam sorga mengatakan, alhamdulillah, ini ciptakan laju, yang jelas kamu ke dalam sorga. Ini apa namanya ini? Ya. Jadi analoginya begini. Kenapa Allah bisa tahu? Kenapa Allah bisa tahu ada penduduk yang masuk dalam sorga tapi belum lahir lagi, dan ada kelompok yang masuk ke dalam neraka tapi mereka belum lahir lagi? Jadi kalau ada seorang guru, jadi guru SD, guru min, dia sudah puluhan tahun di situ, katre pinan Pak. Kemudian setelah itu dia sudah 20-30 tahun karak pensiun. Artinya pengalaman dia dengan anak-anak itu luar biasa pengalamannya Pak. Ketika anak kelas terakhir, kelas 6, akan ikut ujian, maka guru ini melapor kepada kepala sekolah. Apa kata guru ini? Bapak kepala, ini si fulan ini yang bawa buku selalu, buku tebal-tebal me, nya hana luluhnya, hana luluh. Kalau doa hakai ji, hana luluh ji. Hana punya apakah? Kepala sekolah heran juga, hai Pak na depuran. Lun ke pengalaman lun Pak kepala sekolah. Saya sudah pengalaman, 30 tahun saya mengajar, 40 tahun saya mengajar. Kalau doa pekatnya, kalau doa lun. Hana luluh ji tidak. Itu yang kedua, yang tidur-tidur di kelas itu nyari kingsa-nya. Ranking sa. Itu yang apakah na depu bek ne je bek ne lawan lo ni pegah guru. Saya memprediksikan memang dia lulus dan juara 1 walaupun dia tidur di kelas. Hebatnya luar biasa dia. Kemudian yang satu lagi ikem gedenya. Nya luluh ji jihan. Mana luluh ji. Kemudian anak yang keempat yang jarang temong tikula, dia lulus dia, masuk 10 besar. Ini namanya prediksi. Prediksi ini berlandaskan kepada ilmu guru tadi, Pak, terhadap pengalaman beliau mengajar anak-anak selama 40 tahun lamanya. Jadi makanya ketika kita lihat dari casingnya, kitab ime Pak, nyo juara saya, padahal hana juara saya Pak. Hana ikhlas. Tetapi pada Allah ini namanya bukan prediksi Pak, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masalahnya, ketika 4 orang murid tadi diprediksi oleh guru, tadi yang bawa kitab itu banyak kitab itu tidak lulus dia. Yang tidur itu dia akan ranking 1. Kemudian yang jak gedenya hana lulus je jihan. Rupanya sebulan akan datang sesuai semua seperti prediksi guru tadi. Ketika prediksinya sesuai, apakah anak yang membawa buku banyak tadi dia bisa protes kepala sekolah? Ipakah Pak kepala sekolah? Pak kepala sekolah, saya tidak lewat gara-gara diprediksi oleh guru itu. Tidak bisa, Pak. Anjur, Pak, tidak bisa. Maka seorang begitu juga tidak bisa protes kepada Allah, ya Allah, lon tamong neraka gara-gara kadon ilmu itu akan dipegah lon tamong neraka. Tidak bisa, tidak bisa juga. Contoh lagi, ketika final Piala Dunia, seorang memprediksi, nyo nanti akan skor sekian-sekian. Ya, ini prediksi, Pak. Apakah ketika diprediksi skor sekian-sekian, Argentina hai main le kamu kaili prediksian, ipakah dalu kamu? Tidak, tetap main juga. Ne prediksi le juga deh. Kamu tetap main, berusaha. Kami tetap main ya, Pak. Ya. Ini begitu juga. Ketika seorang itu dikatakan di Lauhul Mahfuz si fulan begini, kita tetap bekerja juga.
Kita tetap bekerja. Dan kita tidak tahu apakah kita masuk seperti itu atau tidak. Kita tetap bekerja. Walaupun nanti ada kelompok yang masuk ke dalam surga dan kelompok masuk ke dalam neraka. Ini namanya ilmu Allah. Makanya beriman kepada takdir itu yang pertama, beriman kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa manusia, percaya kepada prediksi seseorang. Nya prediksi nanti, Pak. Tapi Allah tidak prediksi, dia bukan prediksi tidak, tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ilmunya Allah itu ada dua. Jumlatan wa tafsilan. Jumlah itu secara umum. Secara umum ya. Mana secara umum? Jadi ada dalil yang diangkat di sini. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah itu mengetahui segala sesuatu. Artinya sampai sekecil apapun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah membahas ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana engkau mendistribusikan rezeki? Pendudukmu itu banyak sekali, makhlukmu banyak sekali, manusia itu banyak sekali, tumbuh-tumbuhan juga banyak sekali. Itu belum lagi permintaan mereka yang banyak sekali juga." Yang manusia nampak dumbuh model mah. Yang lakenyo. Itu yang nampak. Nah manusia yang hana-hana di leho ka lautun leho ya, Pak. Kemudian binatang begitu juga. Ada binatang yang nampak dan binatang yang tidak nampak. Ada yang berada di dasar lautan dan dia juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ada tumbuh-tumbuhan yang diketahui manusia dan tidak diketahui oleh manusia dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan yang diketahui manusia dan tidak diketahui oleh manusia yang berdoa dan minta kepada Allah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Pakai cara kabulkan doa awaknya ya Allah." Lehat ya, Pak. Dan apakah akan tersisa, Pak? Yang tersisa lagi katanya habis dah bayi je berkata, "Hai long kolom temelom." Ya ni, Pak. Atau ate maulud kan? Oh malu hana pireng lon hananya lo hana je. Ini yang terbayang sama Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab dengan sebuah gaya bahasa namanya uslubul hakim. Uslubul hakim di dalam kajian ilmu balaghah itu namanya apa? Ditanya lain, dijawab lain. Jawaban itu merupakan pukulan bagi yang bertanya. Ya, Pak. Hikmah bagi yang bertanya. Akhirnya Allah menyuruh kepada Nabi Musa alaihissalam, "Idrib bi'asakal hajar." Sekarang ambil tongkatmu. Jadi tongkat Nabi Musa, tongkat itu dalam bahasa Arab ada dua. Itu yang pertama itu tongkat yang panjang, angka tongkat lagi apa? Angkanya tongkat lagi Nabi Musa lagi apa? Maka ini asa namanya. Tapi ada satu lagi tongkat yang kiwing, kiwing. Ini namanya ukas. Kalau asa itu artinya apa? Urungkan tuha, na tuha urung. Tetapi kalau ukas tongkatnya begini, itu orang sudah tua dia. Artinya Nabi Musa membawa tongkat seperti ini kemana saja dia pergi. Ada yang mengatakan tongkat ini dari mertua beliau. Maka ketika itu diambil tongkat itu, dia pukul batu itu. Ketika dia pukul batu terbelah menjadi dua, tetapi ada batu lagi di situ. Nabi Musa tidak paham tamsilan apa ini. Kemudian Allah menyuruh pukul lagi, dipukul lagi, Pak. Dalam hati Nabi Musa, "Wih, lelon tanya yang lain, bakal jauh lain ya Allah ini. Saya tanya dari mana rezeki yang Allah berikan kepada orang itu. Bagaimana cara mendistribusikan rezeki?" Maka Allah menjawab, "Pukul batu." Kita pukul batu le. Tapi Nabi Musa tidak percaya gepoh le mati. Dia pukul batu yang kedua terbelah lagi, kemudian ada batu lagi, Pak. Nabi Musa masih bingung juga, ini tamsilan apa ini? Kemudian Allah mengatakan, "Pukul batu terakhir itu." Ketika dipukul batu terakhir, rupanya ada seekor ulat yang sedang berjalan di batu itu, dia memakan dedaunan yang masih segar. Terkejut Nabi Musa alaihissalam. Dari mana ulat ini? Satu. Yang kedua, dari mana makanan segar ini? Ketika itu Allah mengatakan, "Begitulah saya distribusikan rezeki kepada setiap makhluk yang kamu tahu dan tidak kamu tahu. Tetapi tidak satu pun terlewatkan olehku," kata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai seekor ulat di dalam batu itu, dia bisa makan dedaunan segar lagi, Pak. Ya udah pikir secara akal hana mungkin, Pak. Sekarang coba kamu dekatkan batu itu ke telingamu ya Musa. Diambil oleh Nabi Musa alaihissalam. Cok ibu duduk ini, Pak bingung. Rupanya ulat itu setelah dia makan dedaunan tadi, apa kata ulat itu? Inilah uniknya, Pak. Coba ditelusuri.
semua kitab-kitab literatur tasawuf, binatang-binatang selalu mengucapkan kalimat seperti ini. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Itu terus diulang-ulang oleh binatang itu. Apa maknanya? Terima kasih ya Allah, Engkau sudah alhamdulillahi alladzi la yansa man dzakarahu. Engkau tidak pernah lupa kepada makhlukmu yang terus berzikir kepadamu ya Allah. Ya kata binatang tadi, Pak. Binatang yang tidak punya akal tapi dia tahu berterima kasih kepada Allah, walaupun cuma diberikan daun kecil ubur gejok, Pak. Tapi dia tahu berterima kasih kepada Allah. Maka tengok rezeki gejok lah, Pak. Rezeki gejok lah, rezeki gejok lah. Tanya wate hana tapu tutah ni, Pak. Hana rezeki tutah. Ya Allah, lo rezeki hana gonyo ya Allah ni, Pak. Tengok gejok rezeki, Pak. Nit han lagu rezeki ke lo ni Allah ka proteh lo. Hana gejok proteh, gejok bacuk proteh. Gejok le boka jino le lonjok kata Allah. Ketika gejok le, tetangga lo awak bukan lebih le dari lo ni Allah ya, Pak. Maka katanya udip hantan tamu syukuri nikmat Allah ya, Pak. Makanya rezeki kita itu kadang-kadang bermasalah ya, Pak. Bermasalah bagaimana? Nyohana tajuk pi pepep, tajuk nit pi pepep kata Allah, tajuk le pi pepep maka. Tidak pernah dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan binatang tadi, Pak. Seakan-akan Allah akan mengajarkan Nabi Musa alaihissalam, aci kalian binatang yan, itu bukanan lon di. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, hai Musa, menyolonjok rezeki lagi nya ucapkan lagi binatang yang hanakaya, jin ucapkan lagi nya. Nih, Pak. Itu kan begitu. Ada seekor burung yang ketemu dengan Rasulullah. Beliau kan burung apa? Burung itu kan buta deh, Pak. Tetapi makanannya sudah jelas, makanannya jelas, Pak. Burung buta, hana akai, tidak tahu dia terbang kemana, tapi rezekinya jelas. Kenapa rezekinya jelas? Karena dia selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka burung itu mengucapkan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Sama seperti ini tadi, Pak. Kemudian ada seekor ulat. Ulat itu buta juga, yang berada di dalam rongga batu di dalam sebuah telaga. Begitu juga ketika diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Jadi ini beriman dengan ilmu Allah secara jumlah. Jumlah itu apa? Jumlah itu secara umum. Kita yakin betul apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak keluar dari koridor-koridor, Pak. Dan semua itu untuk kita. Nya, nih, Pak. Mandung kita nyoba. Itu ilmu Allah, ini yang pertama. Karena prinsipnya wallahu bikulli syai'in alim. Ini bikullin ini istighraq. Istighraq artinya mencakup semuanya. Makhluk itu apapun makhluk itu. Jinkah dia, ibliskah dia, manusiakah dia, syaitankah dia, malaikatkah dia, semua pergerakan mereka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyoba yakin dia nyoba. Nyoba datanya kenapa Allah gede belum bubut. Yang kecil sekali apa yang kita lakukan. Binatang yang tidak nampak saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih jumlah namanya, Pak. Jumlah itu ijmaliyah. Kemudian yang kedua, ini masih nomor 1, Pak, tapi pembagian kedua. Wa amma at-tafsil, ya ini secara tafsili, Pak. Tafsili itu secara rinci. Kita harus yakin dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana ilmu Allah yang rinci? Dalam surah Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Allah itu punya kunci gaib. Kunci gaib artinya apa? Tahu semuanya, Pak. La ya'lamuha illa huwa. Kunci gaib itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah. Termasuk malaikat sendiri. Termasuk Jibril yang diagung-agungkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun. Itu Allah puji malaikat Jibril. Tapi sehebat apapun Jibril, Jibril tidak tahu juga hal gaib. Hai depu. Bahkan Jibril pada suatu hari menangis Jibril. Ditanya oleh Allah, "Mayubkika ya Jibril? Kamu kenapa menangis ya Jibril?" Apa jawab Jibril? "Saya tidak tahu masa depan saya ya Allah. Apakah saya seperti iblis yang hidupnya terus ibadah terus, Pak, tapi akhirnya engkau laknat dan masukkan ke dalam neraka?" Maka Jibril mau laju Jibril, Pak. Ya. Padahal Jibril termasuk kepada malaikat al-musabbihun dan mudabbirun. Dua-dua ada. Yang selalu bertasbih kepada Allah. Dan malaikat mudabbirun. Yang selalu
naik turun, langit bumi, Pak. Tetapi takut juga kepada sesuatu hal yang gaib. Dia tidak tahu yang gaib. Maka Allah mengatakan kepada Jibril alaihissalam, kamu tenang saja. Yang jelas kamu patuh kepada perintahku. Ya, patuh kepada perintahku. Baik melanggar lagi syaitan. Syaitan walaupun dia sudah beribadah banyak sekali, tetapi semua ibadah itu bisa hilang begitu saja. Maka kata Imam Ghazali begini, Pak. Orang bodoh ini, kata beliau, Pak, kata Imam Ghazali, Pak. Orang yang merasa aman dengan amal ibadahnya dan dia bisa masuk ke dalam surga dengan amal ibadahnya, itu orang bodoh namanya. Jadi kanya kagak pegah luntang kaju sek dalam surga, bahkan tahajud kat tepi-tepi, tabo Quran kalau hafai nyan dua. Kemudian sedekah pi kana, haji pi kali, umrah pi kali, nyan nama. Kemudian duha pi hana tinggai, kemudian syuruk pi lagi nyan. Kemudian amal ibadah lain mandum kalau pubut. Artinya apa? Syarat untuk masuk ke dalam surga sudah ada, Pak. Itu orang bodoh itu, kata Imam Ghazali, Pak. Kenapa orang bodoh? Amal ibadah yang banyak itu bisa hilang gara-gara kita berbuat maksiat. Ya. Bisa tidak ada nilainya gara-gara seseorang berbuat maksiat. Hana yumba. Ibadah iblis di dalam satu tafsir itu 1500 tahun lamanya. Di dalam tafsir Al-Baydawi 70.000 sanah. 70.000 sanah, 70.000 tahun. 70.000 tahun gadah mendumba. Hana ibu hayum li Allah. Maka dalam konsep beribadah, kita mencari nilai dalam beribadah. Kan mencari banyak. Kepala hana nilai. Kepa tak belum barang ubir raya. Tapi nilai hana nilai. Ubir raya barang hana nilai. Tak belum menghubut. Tapi puluhan juta ayum. Ratusan juta ayum. Nilai. Kemudian kalau kita lihat uang kertas, Pak. Uang kertas, Pak. Sama-sama uang kertas. Nominalnya kita lihat 100, sama-sama 100, Pak. Sabah tertu rupiah, tabah tertu dolar, nyan, Pak. Tapi nilainya berbeda. 100 rupiah tablonya hana yum pun tertu rupiah, hana yum le, Pak. Pun tertu rupiah ya, Pak. Ya. Tetapi 100 dolar meyum, nyan, Pak. 3.500 sekian atau 1.400 dibandingkan dengan itu. Ini kenapa? Nilai. Padahal barangnya terbuat sama, semua sama, tapi nilainya yang berbeda. Begitu juga kalau kita bangun salat tahajud, yang kita cari nilai. Kepada minta nyoba sekian puluh rakaat, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, muka kamu kerut le, Pak. Mana habis-habis lagi, Pak. Kepu mana nilai, Pak. Bersedekah le, sedekah, tapi hana nilai, hana yum. Lebih bagus kita sedekah sedikit tapi punya nilai, Pak. Nayum. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Ini yang kedua, ini beriman kepada ilmu Allah secara tafsili, Pak. Kita itu Allah mengetahui wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan apa yang ada di lautan. Ya, nyo yang kesalahan kita. Kita terbayang daratan, nyo daratan, Pak. Lautan dah angke laut, Pak. Yang terbayang sama manusia daratan dan lautan itu cuma bumi saja, Pak. Di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Ada 1000 alam yang tidak diketahui manusia. 400 alam itu fil barri, itu daratan. 400 alam itu daratan. Sedangkan 600 alam itu fil bahri, di lautan, yang tidak terdeteksi oleh manusia. Yang itu pun manusia yang ke bumuhnya itu pun manusia. Dan yang lain dia tidak tahu, Pak. Yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, Hut Yunus mazala mawjud hatta al-an 'ala al-bahri. Jadi ikan paus Nabi Yunus alaihissalam sampai sekarang masih hidup, masih ada. Di mana posisinya? Ibnu Abbas memberikan sinyal kalau ikan itu al-hut itu an-nun itu berada di atas sebuah lautan, di bawah bumi. Artinya di bawah bumi ada kehidupan lagi. Yang tetepui tentang kehidupan. Makanya ilmu manusia karena terbatas, ketika dia mendeteksi ada planet, nah kehidupannya yang baru hidup karena terbatasnya ilmu, Pak. Di situ ada kehidupan nai, ada air, ada tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Cuma berapa yang diketahui oleh manusia? Jadi ini makanya fil barri wal bahri itu mencakup 1000. 1000 itu ilmunya Imam As-Sa'di. Nah, mungkin kalau dikaji lagi lebih daripada 1000 alam, lebih daripada 1000 alam. Yang diketahui cuma itu saja.
Kita tidak tahu kalau di langit itu ada juga air, mana ada debu dan nyoba. Ada air. Mana buktinya? Ketika Allah Subhanahu wa taala, ini hujan pertama yang turun, Pak. Dalam Al-Qur'an disebutkan, ketika langit dan bumi itu dia dulu menyatu, fa fataknahuma, saya pisahkan langit dan bumi. Kemudian langit itu saya angkat ke atas. Ini sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas, Pak. Fa yabqa al-ardu fi makanihi, dan bumi itu tetap pada tempatnya. Setelah itu, 2 periode selanjutnya Allah tumbuhkan sesuatu itu dengan apa? Air yang ada di langit. Bagaimana air itu? Ada apa namanya? Karena terlalu dingin, Pak. Maka ada gunung-gunung di langit itu yang membentuk es. Ketika itu cairlah es itu, maka menjadi air yang pertama turun ke bumi, Pak. Maka disinilah Allah mengatakan, ketika itu Allah menyempurnakan penciptaan buminya, ada air. Dari mana air itu? Turun dari langit, Pak. Nyanyoknya langit, bukan langit, Pak. Tetapi selanjutnya ketika disebutkan langit, kan langit le, tetapi turun dari awan, hanale dari langit, Pak. Dulu pertama sekali turun dari langit. Kenapa? Karena ada gunung es yang apa istilahnya? Kalepidat, Pak. Kemudian setelah itu dicairkan, maka cairan ini turun semua ke bumi, Pak. Ya. Ketika itu sekarang proses hujan itu kan sudah lain, Pak. Jadi air laut itu diserap. Setelah diserap itu, dia lengket di awan, ada partikel tertentu, wa yasrifuhu amma yasha. Kemudian dibawa oleh Allah kemana Allah suka. Gepuju ni no, gepuju ni deh, puju ni deh. Ini namanya beriman secara tafsili. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Jadi dedaunan yang jatuh di malam hari, diketahui oleh Allah. Padum un yang red. Belum mati na bubut, hanya cukup kecil sekali itu, ya, Mbak. Artinya dedaunan yang ada di bumi ini, bukan di bumi padahal itu, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Daratan mana saja, lautan mana saja. Kalau ada tumbuh-tumbuhan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia jatuh diketahui. Belum mati anda bubut. Belum sesuatu hal yang kita lakukan itu kecil sekali itu. Ya, Mbak. Ini artinya beriman kepada ilmu Allah. Ini takdir yang pertama nih. Sekarang yang kedua. Oh ya, tunggu dulu. Ini masih lanjut sedikit lagi ini. Ya. Wa idza haqqaqal 'abdu al-iman bi ilmillah. Kalau seseorang itu di dalam hatinya itu dia beriman dengan ilmu Allah, maka ketika terjadi sesuatu apa? Ngupok. Nyan tidak jauh dari ilmu Allah. Nya mbek dapatlah dot toile paknya, mbek dapatlah drone gara-gara drone pematian lo napakah hebat. Nya gara-gara doktornya kai bunuhan lo nih, Pak. Berarti dia tidak beriman pada takdir dia, Pak. Jadi artinya seorang yang beriman kepada takdir, seorang yang selalu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi, Pak. Ketika terjadi badai, teringatlah ke Allah. Ketika dapat rezeki, teringatlah ke Allah, Pak. Ketika ada masalah apa saja, teringatlah ke Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya itu sudah ada keimanan dalam hati dia untuk takdir, Pak. Beriman kepada takdir pada level pada poin yang pertama. Wa annahu jalla wa ala muhitun bi kulli syai'in. Dan dia yakin, dia tahu semua itu terkontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terkontrolnya seseorang dengan CCTV, ya, dan bisa diulang kembali. Kalau ada orang yakin seperti itu, aujaba lahu dzalika al-khauf minallah wal khasyah war raghbah. Maka seorang itu tahu dia ilmu Allah tadi itu, maka akan muncul tiga-tiga ini, Pak. Apa itu muncul? Khauf, dia akan takut kepada Allah. Ya. Maka menyorong hanaya ke Allah, maka dia itu tidak beriman kepada takdir, Pak. Hana bencih kepada takdir, Pak. Sudah satu. Al-khauf wal khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah di atas khauf. Bahkan di dalam satu tafsir itu, khasyah itu al-khaufu ma'a taharruzi. Seorang sudah takut kepada Allah dan dia menjaga diri dia untuk tidak berbuat maksiat. Ya, nanti al-khasyah nama. Maka level pertama itu namanya khauf, level kedua namanya khasyah. Kalau khauf itu biasa-biasa saja, takut biasa. Omah ilmu bubut nyo mati nyo hanjir tak bubut. Nyo yang geyu oleh Allah, ya, Pak. Dia takut dia, Pak. Tetapi levelnya lebih tinggi lagi al-khasyah. Sudah takut kepada Allah, dia menjaga dirinya supaya tidak terjeblos ke dalam hal-hal maksiat. Ini khasyah namanya. Dua. Kemudian yang ketiga, waraghbah fima indahu.
Seorang itu menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Menginginkan apa? Menginginkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang yang beriman kepada takdir, kalau tidak ada tiga-tiga ini sama dia bohong dia, hanai beriman dia kepada takdir. Seorang kalau tidak takut kepada Allah, ini takut ni bagaimana? Ada istilahnya Imam Ghazali begini, beda takut dengan Allah dengan takut dengan iblis, Pak. Takut dengan iblis, kita artinya takut iblis dan setan, Pak. Takut kepada iblis dan setan, takut kepada binatang, takut kepada Allah itu beda. Kata Imam Ghazali, takut kepada Allah, kenalilah Allah. Setelah mengenal dia, maka takutlah untuk berbuat apa yang dibenci oleh Allah. Dan dekatilah Allah terus. Ini kalau takut kepada Allah. Takut kepada binatang, pelajarilah dulu apa binatang itu. Setelah kamu tahu, lari dari dia. Belum, Pak. Baik apa tahu ya jodoh nanti, Pak. Jadi tidak orang ya je rimu, Pak. Rimunyo lagi-lagi je hai diputar pui kap lah je, Pak. Jadi artinya apa? Dia pelajari rimunya, bagaimana rimu itu. Setelah dia tahu, belum pui ada yang laminan, nyodong bangai nanti. Ya putar-putar kenan, Pak. Ngului nanti. Pelajari dulu ular itu. Ketika kamu sudah tahu, kata Imam Ghazali, belum, baik dah putar. Menyo Allah dah putar, Pak. Jadi makin gede tok je dengan Allah, makin dah putar, tak berdoa tahajud. Tak mentedekah kan makin mentedekah, makin tok dengan Allah, Pak. Kita berbuat kebaikan, kita berkata-kata yang baik, Pak. Maka makin dekat dengan Allah. Iblis begitu juga. Ini beda lagi, Pak. Iblis itu kenali iblis. Pertama dekati dulu iblis, Pak. Setelah tahu kalau iblis itu begitu, jauhi iblis. Baik pebut puyai pebeluk li iblis, baik dapat todong iblis. Tapi beda dengan Allah. Setelah kita takut pada Allah, maka dekatilah Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Itu kan banyak cara, Pak. Jadi katanya tak temayang, tak puasa, tak pebutnya, pebut kebaikan, itu cara dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada 3 indikasi, Pak. Katanya ingin tanya, apakah poin pertama kita beriman kepada takdir itu ada dalam hati kita? Kalau 3 ini tidak ada, berarti golomna dia. Ya golomna. Kemudian khasyah golomna. Katanya hanaya ada pebut maksiat dia. Mentang ada pebut maksiat, Pak. Kemudian yang ketiga, hana mahu tapu katanya. Hana mahu tapu, Pak, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah ketika bersedekah mahu dari Allah, lon harapnya dari Allah. Lon harapnya dari Allah. Lon sembahyang karena Allah. Lon puputnya karena Allah. Menyuhananya berarti beriman poin pertama kepada takdir itu tidak ada sama sekali. Nihil, Pak. Nihil. Nanti rugo. Kemudian yang kedua. Al-imanu bi anna Allah Ta'ala kataba fi lauhil mahfud maqadir kulla syai'in ila yaumil qiyamah. Kita yakin, Pak. Ini beriman kepada takdir, Pak. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfud ada satu catatan yang dicatat di situ bagaimana tingkah tanduk manusia sampai hari kiamat. Yang beryakin Pak. Jadi artinya apa? Lauhul Mahfudnya beryakin. Sudah, sekarang kita kita sambung yang punya tadi. Ada seseorang yang tidak yakin. Tidak yakin dengan Lauhul Mahfud karena merasa Lauhul Mahfud menzalimi dia. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil duduk tersenyum Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, pekan tersenyum ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, nanti ketika di padang mahsyar nanti ada seorang pemuda berbuat kejahatan, dia tidak mengakui kejahatannya dan dia itu berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal catatan sudah lengkap semuanya, saksi sudah lengkap semuanya. Bagaimana itu ya Rasulullah?" Rupanya ada seorang laki-laki ketika dibangkitkan nanti Allah berikan catatan, catatan dronnya. Yang kagak catat 5 malaikat, kebang komentar. Lauhul Mahfud nak dinampakkan dulu. Jadi yang catatan Lauhul Mahfud tidak dinampakkan dulu. Yang dinampakkan catatan 2 malaikat dulu. Catatan. Aci kalen. Oh hoknya, hana betul hok. Dia berani ngomong catatan hok, Pak. Hok hana betul ya. Yang malaikat hana galak gelonnya. Watai lom pubuk kebaikan hana catat. Watai pubuk kejahatan habis catat mendumnya. Nyan hok mendumnya hana betulnya. Kemudian Allah mengatakan, "Waduh, kau tah dak pemuda ini." Dia berdebat lagi, Pak. Padahal dia tahu dia berbuat dosa. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena neraka kayak liku, Pak. Maka teriakan neraka itu di dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajut Talibin, khamsuna mi'ah masirah.
500 tahun perjalanan kaki baru sampai ke neraka. Tetapi suara neraka itu sudah bisa didengar oleh penduduk neraka. Ya. Maka dia takutnya luar biasa dan berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bohkah kata Allah. Jino puduk, catatan puduk ini. Kah. Jino yang kedua. Bagaimana dengan malaikat yang selalu mengikuti kamu? Nya lebih-lebih lam. Nya nampak. Hana galak gelon ni, yang dua malaikatnya. Hana galak gelon ni. Bekah hana gantong malaikat lain. Nya malaikatnya hana galak gelon, hana catat catatan lon, ji ku gelon, dengki gelon. Oh maka hana betih ji mai. Kedua. Bohkah jino yang gelai. Nya nampak. Yang gelai. Yang kedua. Kemudian sekarang begini kata Allah. Sekarang kamu percaya sama siapa? Yang Lauhul Mahfuz belum dinampakkan lagi, Pak. Lauhul Mahfuz belum dinampakkan lagi. Karena Lauhul Mahfuz itu catatan dari beliau belum lahir sampai beliau masuk surga atau neraka karena Lauhul Mahfuz, Pak. Catatan ini tidak pernah diketahui oleh siapapun, Pak. Jadi kata Ibnu Abbas, Lauhul Mahfuz itu fihi zabarjaj, la ya'lamuha ahad. Kemudian luasnya itu bainas sama'i wal ard, seluas langit dan bumi dan tidak diketahui oleh siapapun, Pak. Ya. Kemudian apa kata pemuda ini? Saya cuma percaya pada diri saya sendiri, ya Allah. Saya percaya pada tangan saya karena nyo jaro-jaro lun, yang pubut lun, yang pegah haba lun, yang kalian mati lun. Maka lun yang je, ya, Pak. Saya percaya pada diri saya sendiri. Bukan kata Allah. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, sekarang saya minta pertanggungjawaban tanganmu, kakimu dan lain sebagainya. Mui pegah haba de jaro, Pak. Ya. Tangan berbicara, kita jangan terbayang bicara itu keluar lafaz dari mulut. Ya, baik terbayang pinan, Pak. Sekarang kan semua sudah canggih, Pak. Bisa saja sesuatu hal itu berbicara dengan isyarat. Lagi lampu sen. Nyan motor menjawit belah nen, Pak. Ipu dek lampu sen, Pak. Ti orang ilika itu pun, oh ma motor menjawit belah nen. Padahal hanai pegah haba tepu motor, Pak. Hanai pegah haba tepu, Pak. Artinya isyarat saja, diberikan isyarat, Pak. Ya. We belah wi, Pak. Walaupun ibu-ibu ipu dek wah belah wi, we belah nun, ya, Pak. Gepudek belah wi kan, tapi we belah nun, Pak. Ya. Jadi syaratnya itu salah, ya. Kalau seandainya lampu sen di pegah haba, urang payah pelung mendum, Pak. Hai noeh lem jawe belah nun, urang lika payah pelung, Pak, kepala lampu di pegah haba, ya, Pak. Karena kita masih terobsesi kalau pegah haba itu dengan suara. Padahal ngomong itu bisa dengan isyarat. Dengan isyarat-isyarat saja. Dengan morse, ya itu namanya ngomong. Ketika itu tangannya ngomong. Ya Allah, lun temu cua tagap. Ya Allah, lun jak pada tempat matiut. Ya Allah, lun kalian matiut. Ya Allah, lun keng gegap. Ipegah hati ya Allah, lun dengki gegap. Ipegah pinyung ya Allah, lun dengar ribah gegap. Ya Allah, lun dengarnya, lun dengar je ya Allah. Ya Allah, lun baju harum ipegah perut. Heran pemuda tadi. Apa kata pemuda tadi? Kenapa kamu bersaksi kepada Tuhanmu? Dijawab oleh tadi, Pak. Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'in. Saya bisa ngomong karena yang menciptakan saya mengajak saya untuk berbicara. Ya, nih, Pak. Jadi artinya apa? Tanya baik dak fikir bina, Pak. Bateh haji pegah haba, menduh haji pegah haba. Apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah bisa berdialog dengan gunung, Allah bisa berdialog dengan air dan apapun, Pak. Apapun, Pak. Makhluk Allah yang jikalau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah bertanya Kiban, karena patih kelon, dia masih diam saja, Pak. Dia masih diam saja. Buka cik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka ketika itu didatangkan lagi saksi yang lain, Pak. Apa saksi yang lain? Ini tiang-tiang, Pak. Tiang. Kemudian tanah yang tak gila-gila tapi dah jauh masjid, Pak. Kemudian sajadah yang tak temayang tapi ini, Pak. Ipegah li sajadah. Betul ya Allah. Lon saksi ya Allah. Saya saksi si fulan itu beribadah. Ipegah li tempat lain. Lon saksi si fulan pegah mati ya Allah. Lon saksi si fulan baju harum ya Allah. Lon saksi kalau si fulan berjalan di atasnya titik tu bawah hijab atas lon ya Allah. Nya ni, Pak. Kan saksinya, Pak. Ditanya oleh Allah lam pakai ban. Kajut. Tei mendang ni, Pak. Si fulan tei mendang. Sekarang bagaimana dengan malaikat yang selalu bersamamu? Ditanya malaikat pun. Nah nekala pegang mati. Nah ya Allah pegang malaikat. Nah nekala nah ya Allah. Kalau baik. Kemudian didatangkan wajibna bika ala haula'i syahida. Inan ke kedai merumpuk dengan Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad mengatakan, "Hai Muhammad, nana pegah wadanya sebelum dia meninggal, tak saya tinggalkan dua perkara Al-Quran dan hadis. Nana pegah, nana dakwah umat don hai Muhammad, nah ya Allah. Tapi dia itu dengar ya Allah, ya, Pak. Maka Nabi Muhammad ketika mendengar sahabat membaca ayat, wajibna bika ala haula'i syahida. Ayat sebelumnya, setiap umat itu nanti akan dibangkitkan, nabinya menjadi saksi bagi dia. Apakah dia masuk ke dalam surga atau neraka? Ketika masuk ke ayat wajibna bika ala haula'i syahida, dan kamu juga Muhammad sebagai saksi bagi umatmu, maka gemar Nabi Muhammad, Pak.
Artinya apa? Nabi Muhammad gemo kalau ada umatnya yang masuk ke dalam neraka ya Pak. Ada umatnya itu yang diseret masuk ke dalam neraka oleh Allah. Padahal sebelumnya sudah diberikan peringatan-peringatan, dia tidak mau mendengar. Ya. Setelah dia itu mengatakan, betul ya Allah, betul ya Allah. Yang pakiban harta do, nah itu leongdra nuronya, hana ya Allah, halaka anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Sudah habis cara saya ya Allah, lun akui ya Allah. Nyan, baru kecuali ada Lauhul Mahfuz. Sekarang dibuka Lauhul Mahfuz. Aci kalian, nah sama kata Allah, nah sama. Pupu yang nak pubuk dari dunia nah sama harga Lauhul Mahfuz. Nah bantah dalam Lauhul Mahfuz. Hana bantah ya Allah. Nyan baru seorang mengakui kalau Lauhul Mahfuz yang ditulis oleh Allah itu tidak mendalimi siapapun. Itu setelah apa? Setelah semua saksi-saksi itu dipertemukan dengan beliau. Ketika itu apa kata beliau? Kaji lah. Lun akui lun pegat dosa. Lun akui lun hananya. Lun akui yang pernah Lauhul Mahfuz. Dulu dia mengatakan apa? Lauhul Mahfuz zalim. Tetapi setelah datang saksi-saksi semua aci kalian. Aci pertama, nalun talim hidron kata Allah. Dalam kehidupanmu kamu begini, nana sama ngenya. Betul sama ya Allah, sama mandu. Makanya Allah mengatakan, khudhuhu faghulluhu. Inilah rahmatnya Allah, rahimnya Allah. Allah tidak akan mengazab seseorang, memasukkan ke dalam neraka sebelum seorang itu mengakui dosa-dosanya. Seorang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah sebelum dia itu mengakui catatan yang sudah dicatat oleh dua malaikat. Dia mengakui isi Lauhul Mahfuz. Maka kalau dia belum mengakui tamah lom muro. Jadi thiuronya 50 ribetun Pak. Ya, 50 ribetun, khamsina alfasana. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh aduh enggak, mentang nawati. Ya kita lanjutkan. Ini masih nomor 2 ini Pak. Ya, nomor 2. Wa kullu syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya. Segala sesuatu tindak tanduk katanya, nyan kata catat mandum di file katanya karena mandum Pak. Maka jibe tak pengah dalam Pak. Makanya file kita itu, file Lauhul Mahfuz tidak akan diberitahukan kepada kita dulu sebelum kita mengakui semua dosa-dosa kita. Setelah mengakui kepada aci kalian, nah sama nya nembanya catatan. Sama ya Allah. Nah bantah, hana bantah ya Allah. Munyo hana bantah, khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dzar'uha 70 dzira'an fasluquh kata Allah. Wahai malaikat, maka satu orang itu ditangani bukan satu malaikat. Dari mana kita tahu? Khudhuhu, di situ ada waw jamak. Khudhuhu, wahai malaikat-malaikat, tangani satu orang ini. Sebagaimana kita ditangani oleh malaikat ketika di dunia, hampir 10 malaikat yang ada bersama kita. Maka menyebutnya tidro, hana perleya nanti perlu malaikat ya Pak. Maka kalau ada orang tidak yakin juga berarti keimanan dia pada malaikat perlu diragukan ya Pak. Ya. Kalau ada orang buat maksiat juga berarti keimanan dia dengan 2 malaikat ini perlu diragukan, perlu ragu. Maka rukun iman itu kalau dari 6 rukun iman 1 tidak beriman, maka perlu diragukan ya Pak. Ya. Berarti golom imannya golom sempurna loh. Iman kepada Allah beriman, malaikat hana beriman karena hana deuh ya Pak. Rasul hana beriman hana betih ya Pak. Kita beriman ya Pak. Kemudian takdir tidak, sama aja. Atau beriman semuanya takdir tidak, sama juga. Bermasalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud wa kullu syai'in itu istighraq namanya. Arti istighraq segala sesuatu. Nyo katanya sakit 5 uro, sakit 3 bulan. Dalam jangka waktu sakit sebulan itu semua sudah dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik sagai tebi kata-kata apa? Allah hana sayang le kelon. Allah hana permen le lon, kagak pun sakit lon, kagak pun cerah lon, yang baik tebi sagai baik. Kalau keluar kata-kata itu, berarti keimanan kita bermasalah ya Pak. Terima saja Pak, terima saja. Takdir Allah itu ketika diberikan kepada seseorang, itu sudah terpikir oleh Allah. Itu untuk apa? Bagaimana selanjutnya? Sudah terpikir Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mustahil Allah tidak tahu katanya, tidak tahu kebutuhan kita, tahu Allah Pak. Ya. Sama seperti orang yang ciptakan mobil. Orang yang menciptakan mobil, katanya ini keunggulannya apa? Itu pun Pak. Ini mobil ini unggulnya begini, ini perlu cukup tegak, cuma ada kelemahan juga. Ya, namanya. Ada kelemahan juga. Maka jibet lebih pelung dengan dia relah aja metin ya nih Pak. Jadi bagaimana supaya stabil begini. Orang yang buat mobil dia tahu struktur mobil itu dia tahu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan katanya Pak. Apa yang cocok ke katanya? Tak terima laju Pak. Yang paling enggak kita berdoa dan ikhtiar Pak. Kita berdoa dan ikhtiar Pak. Kita berusaha Pak. Oh menyohana be
Ya Allah apa hana jahil ya Allah. Lun muhut lagi apakah hana kabulkan ya Allah. Ya kan lagi anak mi cibai. Anak mi minta sesuatu pada orang tua. Ketika tidak diberikan dia mengatakan urung tuha urung cilun hana ge akai. Urung cilun hana sayang ke lun. Padahal dia sayang pada anaknya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini apa namanya yang kedua. Kita lanjut saja trip-trip yang kelih. Masih yang ketiga ni. Ini belum syarah lagi yang lain banai likut ni bah. Hana habis-habis dah ya. Tapi hana buku ya. Antu mina bi anna kullama hadatsa fil kauni fahuwa bi masyiatillah. Ya. Apapun yang terjadi di bumi ini, Pak, yang belum terjadi dan akan terjadi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Getanyo ta merumpok oronyo di tubuhnya Pak, bi masyiatillah, Pak, dengan izin Allah. Getanyo untuk tiada ta merumpok Pak lom dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah ditegur oleh Allah. Ketika apa namanya ditanya oleh Nasrani kaum kafir, Pak, orang kafir Yahudi, Nasrani dan yang apa? Kafir Quraisy bertanya ke Rasulullah, "Ya Muhammad, apa itu roh?" Satu. "Ya Muhammad, bagaimana cerita Zulkarnain?" Dua. Yang ketiga, "Ya Muhammad, bagaimana cerita tentang Nabi Khidir?" Ya, apa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi. Nabi Muhammad geim, karena tidak ada informasi ini dalam kepala Nabi Muhammad. Dan belum turun ayat lagi, Pak. Nabi Muhammad menjawab apa? "Saujibuha gadan." Akan saya jawab besok, tengok. Ya, rupanya besok tidak turun wahyu juga. Sehingga Ummu Jamil mengatakan apa istrinya Abu Lahab? "Hai Muhammad, drone Allah hana sayang le ke drone. Hana permen le drone, hana pule yan, hana pujih le. Hana puya pre, hana drone le ayat." Rupanya betul, besok nak turun juga lagi, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan 3 hari, sebuah riwayat dikatakan 10 hari, sebuah riwayat dikatakan 15 hari nak turun-turun ayat. Sehingga ketika itu turunlah ayat melalui malaikat Jibril. Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, pesan dari Allah. Setiap engkau berjanji dengan seseorang itu, ucapkanlah insya-Allah." Ya, nembaknya. Baik ne pegah haju tinggal lempubu, baik ne pegahnya. Ne pegah insya-Allah be. Ya, nembak. Baru ne oh binan lagu. Ya. Menyokotanya kon ba insya-Allah ada jihan ba. Ya. Hai tinggal ne jak ba lun be insya-Allah ada jipu insya-Allah han lun jak. Ya. InsyaAllah kita nyohan ada ni, Pak. Ya, jadi makanya insyaAllah sebenarnya apa? InsyaAllah kita ini akan melakukan, tetapi nanti apa? Menyohana gepi tini Allah yang kanya kibannya. Ya, benar, Pak. InsyaAllah, Pak, tapi akan lonjak nanti. Yang kita nyohana, hai nejak kenduri insyaAllah. Dengan mudah sekali keluar insyaAllah. Ijak Allah kira tu, hai untuk maulid abi hata, insyaAllah. Abi hata apa dumroh insyaAllah kaya, Pak. Maulid nak lebo tempat insyaAllah, Pak, musabah dan kejarnya. Ya, ni. Maka ji menyona urang menjanji katanya, hai nejak rumah mun insyaallah nya tamak ju bajaro. Nya insyaallah punya. Insyaallah jak berhanjak. Ya. Harus dapat jelas le Pak. Ya, dapat jelas le nya pegah hanajak. Untuk pasti pegah hana lun ka le tabu lun ka bina. Maka ji baik ke insyaallah, Pegah medang hana tempat jak, pegah lian Pak. Ya. Baik pegah insyaallah. Nya insyaallah itu akan pergi Pak dan ini Pak. Nya insyaallah namanya. Ya. Jadi makanya apa? Setiap kejadian apapun yang terjadi Pak. Gedanyo ka berusaha, anak sakit, tiba-tiba dia meninggal dunia, nyan, bi masyiatillah. Be dapatlah doktor, nyan doktor gara-gara drone, nyan ni lo ka meninggal dunia, tanggung jawab mana lo nyan, nyan apa? Ne tanggung jawabnya, upan, hana pulih-pulih nyan, nyan kan nanti nyang ka pembahasan lain ni, Pak. Kemudian kita juga nanti begini, lun menyohana ba doktor je hana pulih-pulih, nyan ka gura lo, Pak. Menyobat doktor je, nyan pulih nyan, Pak. Nyan spesial, Pak. Pun spesialis ya. Pun spesialis. Hana pulih-pulih lun mama. Nyo je, anji pulih ya. Doktor je pulih. Yang ka bermasalah je, Mak. Artinya apa? Kita jalani saja, Mak. Kita berikhtiar. Kalau sakit berobat, hana pulih dah serahkan Allah. Artinya semuanya sudah terkontrol oleh Allah. Tapi masyiatillah. Allah tidak mungkin mendalimi katanya orang yang ibadah. Hana mungkin dalimi katanya, Mak. Katanya tak bodoh tahajud, tak semayang, tak bersedekah. Hana mungkin ya dalimi katanya Allah. Hana mungkin, Mak. Urung-urung yang hana itu mayang hana Allah mungkin hana Allah zalimi bah hana gejo rezeki gejo mandung gejo nya Pak. Jadi artinya apa? Kita beryakin saja Pak. Apapun yang belum terjadi dan akan terjadi bi masyiatillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nya Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nya tapi tak bodoh Pak. Ya. Ini yang tafsili tadi kan. Yang keempat ya. Ya, ini ada perkataan orang-orang muslim begini Pak. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya.
Artinya apa? Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ya sudah berjalan ya kan. Kalau tidak dikehendaki, hana-hana aja. Ya. Hana-hana terjadi. Jadi makanya kena tajak abu dan juga. Inilah yang ada pada diri Nabi Muhammad, makanya tenang. Nabi Muhammad apa namanya? Jiwanya selalu tenang. Nyo gede dah tebi luar, entuk mati ki bande. Mupok ki ban, mupok. Fikir mupok bak berangkat gelam tapi gelam mupok ki ban. Ya. Entuk nyo tro gede entuk banjir yo ki bangop belum mati long ki ban. Jalani saja. Kalau seperti itu selalu ketakutan. Tak tebi rumah pi hancur. Tajak gede pi hancur. Tak pi nyonyo tapi entuk mati ji enduknya ni, Pak. Tajak ke devi mati sih, ya Pak. Akhirnya apa jalani saja. Kita udah pikir katanya sakitnya pun aja. Orang meninggal gara-gara sakit, Pak. Orang meninggal sakit, Pak. Ya menyona orang meninggal. Pertanyaan pertama itu orang yang datang melayat itu apa? Hai sakit pu, sakit pu dah yang Pak. Tang orang meninggalnya orang sakit, Pak. Ya. Nah orang sakit 20 tahun tertutup, hana meninggal kayaknya. Apakah gara-garanya pun aja meninggal gara-gara sakit? Hana. Jadi makanya baik tanya yang bina, baik yang pun sakit ada yang. Padahal hendak sakit pun meninggalkan gara-gara sakit, ya Pak. Nah urung sedang sujud meninggal dalam sujud. Nah urung sedang tahajud meninggal tahajud. Nah urung sedang baca Quran meninggal dalam baca Quran. Nah urung sedang penaji sedang duk kemezikir meninggal dalam berzikir. Nah urung meninggal gara-gara sakit, ya Pak. Jadi ini sebagai apa sebab saja, Pak. Nyoi tanya, "Apakah meninggal?" Hai pakon. Katakdir pun pakon tanya ya Pak. Katakdir kam meninggal trote. Maka menyona urundanya, hai pakam meninggal, katruk wate, katanya ni Pak. Bukan gara-gara ipok, ya. Karena urung dipikir baik tebi rumah, ipok 5 tahun meninggal. Nah urung 3 tiura lega ipok hana mati-mati ya Pak. Bengah ipok patah kaki ya Pak. Patah kaki bengah Pak. Jak ba doktor ka digip aki Pak. Tebi lam coro kamu pok lam Pak, ka patah harung ya Pak. Hana mati ji. Tengok malam ya puang rumah ka baji ka kecelakaan lam Pak, mupok lam Pak. Ka patah hanya patah jaro. Hana mati ji kan Pak. Artinya orang ketabrak hana mati sihnya, Pak. Kenapa? Karena belum ajalnya. Maka menyona urun tro rumornya, hai petakit, menga, kajal, nyan. Hai pekon, hana takit kajal mana menga, katrote, nyan, Pak. Nanti naik menga umat saya mentang muda, pekan demam mentang muda, kajal muda, Tuhan sama mendung, nih, Pak. Menyona masalah mati, Pak. Ya. Sudah, ini yang terakhir, ya, ini yang terakhir, nih, Pak. Yang terakhir pembahasan yang tadi Pak takdir masih Pak. Ini tentang takdir ya, kita belum masuk ihsan ya. Selanjutnya ada lagi ihsan. Punya lagi yo hana abe hadiah kedua. Tapi hana buku ya, hana buku. Ini panjang sekali ini. Tapi hana abe ji. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk ihsan. Apa itu ihsan? Ini sekarang yang keempat ini. Rabi'an al-khalqu wa ma'nahu. Khalqu ini ciptaan. Apa maksud ciptaan? Al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai'in fatu'mina fanu'mina bi umumi khalqillahi ta'ala li kulli syai'in. Jadi artinya kita yakin Allah yang menciptakan makhluk. Kalau Allah yang menciptakan makhluk, Allah lebih tahu ketika makhluk itu bermasalah apa solusinya. Sama seperti seorang menciptakan mesin. Dia buat mesin. Dia menciptakan buat mobil. Orang yang buat mobil, dia tahu apa kelemahan mobil, apa kelebihan mobil. Ketika mobil bermasalah, aku pegang, nyan salah ji baknya, bak klep, nyan salah baknya. Itu pun benda ni Pak. Bukan kan haji yang pegat, kan haji yang pegat. Maka katanya beryakin ke Allah. Allah yang menciptakan katanya. Ketika katanya sakit, Allah lah yang juga berpulih katanya. Hana je urung lain Pak. Itu sebagai perantara saja. Urung lain cuma je ubat mentang, ubat mentang keju Pak, ubat mentang keju. Dan kita sebagai orang-orang beriman, Pak, katanya paling enggak supportnya ni Pak. Ketika naurung sakit, nya tajak kena kem kon. Tajak kena ma kalain ra no da begah Pak. Awai get nejak jeno hana get nejak ni nya kapalo Pak. Arti ji tajak ba urung sakit da berdoa ya Allah, berbagah pulih saudara lun bermeja masjid ma ya Allah punya wate tasalub da begah berbagah pulih bu. Nya support ni Pak. Yang bisa kita lakukan cuma itu saja. Dan kita yakin Allah tidak mendalimi dia, tidak mendalimi. Kalau istilahnya begini Pak. Upgrade istilahnya ya upgrade ya. Jadi kita punya komputer kita bukan lambat loh. Karena lambat maka di-upgrade yang baru lagi Pak. Karena kita nyoje maka di-upgrade oleh Allah. Ketika di-upgrade maka sakit kita nyoba. Bukan sakit tiba-tiba terkejut ya Pak. Setelah sakit itu sehat lagi. Artinya apa? Seorang itu sudah kembali ini lagi Pak. Untuk di-upgrade sakit loh. Allah puji loh kita nyoba. Ya. Makanya kita ini sebagai pensupport mentang Pak, support. Maka buat tejak ba urung sakit,
Menyona sakit kenya 7 huruf tu waktu dia pegah oma dengkunyo kapulihnya panenanya kapulihnya. Hana lun sakit datnya ai pegah kilonya garap apa nena garap patahnya hananya dia pegah apa. Nya gara-gara ada pegahnya uro-uronya pulih Pak. Ya. Jadi makanya doa dia Pak. Jadi baik dajak ba urang sakit dah kelan. Oma gawat hal go sang tiada kemah sang dah pegah. Nya tegolong kemah ganya kamati Pak. Jadi artinya apa dia dah kelan oma batama mat sang hana je sang. Sang tijim tu kemah je Pak. Tegolong tijim kamati kero kayaknya Pak. Ya. Jadi artinya apa kita support saja berikan Pak. Itu semuanya sudah bimasyiatillah. Kita yakin kita makhluk Allah. Maka kalau kita mepep-pep dengan Allah cik Pak, kita hana yakin draw kita makhluk Allah Pak. Beryakin kita Pak. Hana mungkin Allah ya pejera makhluk draw, hana mungkin Pak. Hana mungkin Allah ketika aku bersakit kita Allah dan pejera, hana aku pejera mau bacut dan aku pejera Pak. Bagaimana janji Allah? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketika Allah memberikan sesuatu itu beban, yang beban itu sanggup ditangani oleh dia. Apakah hana sanggup Pak? Sanggup Pak. Begini saja. Orang tua, urung cik ya, urung cik tidak mungkin dia zalimi anaknya. Hana mungkin zalimi anak, hana mungkin Pak. Dia mencari yang terbaik untuk anaknya. Walaupun menurut anaknya, nya urung cik long kai zalimi lo ni, kai pasal pesantren ni, pasal dalam penjara lo ni. HP hana hijau, tepu hana hijau, kendaraan hana hijau, urung tuha lon zalim. Bak manduru yang cerita ni. Ya pegah tu yah lon zalim, idanya bukan zalim kai penjara lo dalam pesantren. Hana tahu-tahu lon, tibulun 3 aja ai Pak. Hana sayang le ke lon, padahal cukup sayang urung cik. Dia maunya anaknya hidup mandiri Pak. Anaknya mengenal diri dia sendiri, mengenal Allah Pak. Dengan dia mengenal Allah, dia akan berbakti Pak urung cik. Yang kena diharap Pak. Tetapi anak salah fikir anak Pak. Salah fikir anak. Ya ni Pak. Bi nanti seorang makhluk yang salah fikir Pak, fikir macam-macam Pak Allah. Ya. Sudah, berarti itulah beriman kepada takdir Pak. Long kalen kasih Pak, baik panjang dah. Baik tanya jawab li panjang dah. Ya, jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita masih pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua itu pembahasan masalah ihsan. Ihsan ini erat kaitan dengan ibadah nanti Pak. Apakah ibadah kita khusyuk atau tidak khusyuk? Bagaimana cara mendeteksi khusyuk atau tidak khusyuk? Ya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.